kita tidak lagi hidup di atas harta yang real, tapi kita hidup di bawah ilmu sihir. Iya kan? Coba itu gambar Patimura nolnya 3, kemudian gambarnya diganti, tambah nolnya 2 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? Terus orang Amerika bilang, saya juga punya kertas gambarnya kayak siapa itu ya, Basio atau siapa itu ya, atau Edi Gombloh almarhum, ya kan? Dia bilang, tapi kertas saya, pulsa elektrik saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Betul gak? Gitu. Jadi kalau kita ke Amerika bawa uang ini 100.000 rupiah, beli Coca-Cola 1 botol, dikasih nggak? Nggak dikasih. Tapi orang Amerika datang ke sini, 100.000 dolar. 100.000 dolar itu artinya 100.000 kali 14.000. Jadi berapa tuh? Nol, kita aja udah liar ngitungnya. Nolnya 5 tambah 3 8. Nolnya 8. 140 1,4 miliar. Ya, 1,4 miliar beliin Coca-Cola. Seluruh warung Jogja habis. Ya kan? Gitu. Jadi lihat, hanya dengan berubah nama dan aturan permainan yang tadi itu, mereka bisa bilang, saya 14.000 kali lipat lebih kaya dari saudara. Dan kalau kita ke Amerika 14.000 kali lebih miskin. Nah, inilah kezoliman dari ilmu sihir ini. Terus kalau sampean punya Hello Kitty itu, Hello Kitty, wah, itu udah bagus banget gitu. Boleh buat beli kacang goreng aja. Nggak boleh gitu ya. Nah, jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kedua kalinya saya hadir di teras dakwah ini ya. Jadi kira-kira 4 bulan yang lalu saya ada di sini. Yang waktu itu ada hadir, coba tunjuk jari. Oke, jadi kebanyakan belum hadir ya. Kalau begitu nanti sebagian akan saya ulang apa yang saya sampaikan pada waktu itu. Tapi judul kita hari ini adalah membongkar riba modern gitu. Nah, sebetulnya saya ingin menunjukkan bahwa Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, akan datang satu zaman di mana kamu tidak akan menemukan satu orang pun yang tidak makan riba ya. Lalu para sahabat bertanya, semua ya Rasul? Nabi tidak menjawab semua. Nabi menjawabnya, bahkan mereka yang menolak riba pun pasti terkena debunya ya. Jadi bahkan yang menolak pun pasti terkena debunya. Kenapa? Karena riba sudah menjadi satu sistem. Nah, tapi riba di zaman Rasulullah SAW dan riba hari ini sebetulnya sama gitu, tidak ada yang berubah kecuali dalam bentuknya. Yang semula riba itu hanya merupakan penyimpangan, sekarang menjadi sistem. Nah, kalau penyimpangan itu artinya hanya 1-2 orang yang menyimpang yang makan riba, ya kan? Nah, sekarang sebagai sistem semua kena riba. Nah, riba itu sendiri adalah satu tambahan yang diharamkan. Jadi tambahan itu ada yang halal, ada yang haram. Nah, nanti saya akan jelaskan bahwa tambahan itu ada 2 jenis. Tambahan karena nilai yang ditambah. Yang kedua adalah waktu yang ditambah, yang kita bilang sebagai ditunda. Nah, kalau kita lihat riba pada waktu itu ada yang disebut sebagai riba jahiliyah. Nah, riba jahiliyah itu adalah satu aturan yang ditetapkan. Ini ada riwayatnya yang bisa dibaca nanti ya. Tapi intinya adalah bahwa kalau seseorang berhutang pada orang lain, maka kalau jatuh tempo, misalnya utangnya oke, kamu hutang ini 1 minggu atau 1 bulan. Begitu jatuh tempo, dia harus lunasi utangnya. Nah, kalau dia lunasi, utang 1 dinar kembali 1 dinar. Tapi kalau dia nggak bisa lunasi, maka orang yang diutangi akan bilang, oke, kamu nggak bisa bayar hari ini, boleh diperpanjang. Tapi kalau diperpanjang, kamu bayar tambahan bunga. Nah, ini yang disebut sebagai tambahan waktu, ya kan ditunda, tapi kemudian ditambah jumlah yang harus dibayar. Nah, itu riba jahiliyah. Nah, kalau kita lihat hari ini, kalau ada yang punya kartu kredit gak? Ya?
Wah, alhamdulillah, jangan sampai punya kartu kredit ya. Nanti kredit terus. Nah, kartu kredit itu begitu. Kalau kita jajan pakai kartu kredit, digesek begitu, dia akan kasih waktu 1 bulan. Misalnya kita 1 juta. Nah, kalau kita bayar sebelum jatuh tempo, ya nggak dibebani apa-apa. Tapi begitu lewat, itu dibenai bunga. Dan bunganya itu nanti bunga berbunga. Gitu. Dan cara mereka membebankan bunganya adalah ketika kita mencicil, yang dicicil itu bunganya. Pokoknya nggak dicicil gitu. Mereka yang ngatur. Makanya kalau udah nyaur utang pakai kredit kan itu nggak lunas-lunas. Gitu. Karena yang dicicil itu bunganya. Jadi bunga yang sudah berjalan maupun yang belum berjalan itu ditambah. Nah, jadi lihat apa yang dulu ada hari ini ada, hanya dibikin lebih canggih, ya kan? Sophisticated. Nah, jenis riba yang kedua adalah yang disebut sebagai menjual sesuatu dalam ada 2 harga dalam 1 transaksi, gitu. Jadi kalau menjual rumah dibayar dengan tunai, misalnya 100 juta. Tapi kalau dicicil 5 tahun, ditotal-total menjadi 150 juta. Atau kalau dicicil 10 tahun, ditotal-total menjadi 200 juta. Nah, jadi antara dibayar tunai dengan dibayar cicilan beda harganya. Nah, itu riba. Nah, ini kan masih muda-muda, ya kan? Pasti belum, sudah kredit nggak? Kredit rumah? Belum. Kredit HP paling, ya. Nah, itu sama. Kredit HP itu kalau beli tunai sama dicicil mahalan mana? Malah dicicil. Nah, cicilan yang lebih mahal dari tunai itulah riba. Nah, zaman dulu begitu, zaman sekarang juga begitu, ya kan? Nah, jadi riba itu tidak ada yang berubah. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah riba yang begitu-begitu itu receh-recehan. Walaupun sekarang itu umum, orang selalu hampir semuanya makan riba melalui kredit, tapi ini recehan. Riba yang dahsyatnya bukan di situ. Ya, riba dahsyatnya adalah ini apa yang kata Mayer Rothschild ini, ya, dia bilang, beri saya kontrol atas pasokan uang, maka saya nggak peduli siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi perdana menteri, siapa yang jadi anggota DPR, tapi berikan saya kendali untuk memasok uang, untuk menerbitkan uang. Nah, ada satu lagi yang saya ingin kutip di sini, John Adams namanya, dia presiden, salah satu presiden Amerika. Dia bilang begini, ada 2 cara untuk menjajah, menguasai satu bangsa dan memperbudak satu bangsa, dia bilang. Yang pertama adalah dengan pedang, datangi, perangi, dibom, ya kan, kuasai. Tapi ada cara yang kedua, yaitu kasih utang, jerat dengan utang, diutangi, maka kita akan menguasai dan memperbudak bangsa itu. Nah, jadi inilah permainan yang sebenarnya hari ini, di mana seluruh dunia ini dikendalikan oleh orang-orang yang tadi diberi hak monopoli untuk menerbitkan duit, yaitu para bankir, ya. Dia menerbitkan duit dan dengan duit itu semua dia kuasai. Apakah itu pemerintahan, apakah itu perusahaan-perusahaan, apakah itu tentara, militer, apalagi kita nih, ya kan? Semua manusia ini dikendalikan oleh bankir melalui tadi pion-pionnya, gitu. Nah, jadi permainannya adalah tempat kita hidup hari ini yang disebut sebagai negara fiskal. Jadi sistem yang kita hidup hari ini itu adalah buatan para bankir, kira-kira 200 tahun yang lalu, ya. Sebelum 200 tahun yang lalu nggak ada yang namanya negara ini. Bayangkan 200 atau 300 tahun yang lalu, masyarakat hidupnya bagaimana? Ada yang bisa kasih gambaran? Kira-kira 300 tahun yang lalu masyarakat itu dipimpin oleh siapa? Oleh raja-raja dan sultan, ya kan? Jadi di Eropa, di kalangan katakanlah non-muslim, Katolik waktu itu di bawah para raja. Sedangkan di kalangan Islam di bawah para sultan. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh raja dan sultan ini? Apa yang dipakai sebagai alat untuk memerintah? Ya, itu kemudian salah satu wujudnya adalah uang kita berupa emas dan perak.
Tapi apa dasar yang dipakai oleh para raja dan sultan dalam memerintah masyarakat? Dari mana kekuasaannya? Iya, dari mana datangnya kekuasaannya? Turun. Kekuasaan itu milik siapa? Hah? Nah, kekuasaan itu milik Allah SWT. La haula wala quwata illa billah, ya. Tapi Allah SWT meminjamkan kekuasaan itu kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Allah berikan mulkiyah, kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, tapi orang-orang yang diberi kekuasaan pinjaman oleh Allah SWT itu juga tidak bisa berkuasa kecuali dia juga dapat izin dari bawah, yaitu dari rakyat yang dipimpinnya, ya, melalui ada yang melalui bai'ah, ada yang melalui pengakuan dan sebagainya, ya. Jadi itu model kehidupan. Nah, lalu landasan yang dipakai untuk mengatur apa? Bahwa kekuasaannya diberikan oleh Allah SWT dan izin dari rakyatnya, dan mereka mengatur dengan Quran dan hadis dalam hal Quran dan sunnah dalam hal Islam, dalam hal Katolik, Kristen berdasarkan hukum gereja dari Romawi. Ya, dengan kata lain, apa yang dijalankan pada waktu itu adalah hukum dari Tuhan. Ya kan? Nah, jadi karena mengikuti hukum dari Tuhan, ya semuanya sudah diatur. Tidak ada yang namanya anggota legislatif bikin undang-undang. Semua aturan, semua ketetapan berasal dari Allah dan Rasulnya dan ulil amrinya. Nah, itu yang disebut sebagai Quran dan Sunnah. Nah, ini namanya nomokrasi, ya. Nah, kemudian datanglah para filosof yang mengatakan bahwa kita nggak perlu lagi Tuhan. Kita sudah diberi nalar oleh Tuhan. Maka sekarang kita bisa membuat hukum sendiri. Ya, jadi Tuhan tidak diperlukan, dan karena Tuhan tidak diperlukan, maka gereja tidak diperlukan. Karena Tuhan tidak diperlukan, sunnah tidak diperlukan. Betul nggak? Ketika gereja tidak diperlukan, raja tidak diperlukan. Ketika sunnah tidak diperlukan, sultan tidak diperlukan. Dibuatlah satu sistem baru yang namanya republik. Jadi raja-raja disingkirkan, menyusul kemudian sesudah revolusi Prancis selesai di barat, di dunia Katolik, di dunia Islam dibersihkan dengan dihancurkannya Daulah Utsmani. Ya, nah sejak itulah muncul namanya republik-republik. Republik Turki, Republik Indonesia, Republik Singapura, dan seterusnya. Nah, atau ada yang diperkirakan sebagai monarki konstitusional yang tidak ada bedanya dengan republik. Intinya adalah tidak ada lagi hukum Tuhan yang dipakai, digantikan dengan hukum manusia. Nah, itu sistem politiknya berlaku itu. Lalu mereka bilang semua orang bisa jadi pemimpin, bukan hanya orang-orang yang diberi izin oleh Tuhan. Caranya kita bikin sistem coblos, ya kan, yang kita sebut sebagai demokrasi. Jadi dari nomokrasi berubah menjadi demokrasi. Nah, di dalam demokrasi inilah kemudian mereka membuat satu permainan, satu aturan yang belakangan kita bisa sebut sebagai negara fiskal ini, ya kan? Dengan itulah sebetulnya kita ini berada di papan catur ini, yang semuanya dimainkan oleh segelintir orang, yaitu para bankir yang menciptakan sistem ini. Nah, mereka mengatakan dari mengelola negara ini ada dua caranya. Satu adalah dengan mengatur uang. Nah, ya kan? Nah, sekarang yang diberi hak untuk masuk dan mengelola uang ini siapa? Para bankir. Pemerintah bisa nggak nyetak duit? Bisa. Oh, kita aja bisa tuh bawa ke tukang sablon di, ya kan, ke Malioboro tuh banyak tukang sablon. Sablon tuh ada digital, kedai digital, bawa tuh. Bisa kan? Tapi boleh? Nggak boleh, karena hak monopolinya sudah diberikan pada, seperti yang Rothschild bilang itu, yang berhak mencetak uang cuma saya. Nah, lalu cara mereka mengaturnya adalah dengan bunga. Selain jumlah uang yang dicetak, itu adalah bunga, ya. Nah, coba kita lihat. Kalau begitu dari mana datangnya uang ini? Dari mana datangnya uang ini? Jadi dulu di zaman Raja dan Sultan uangnya adalah emas dan perak. Semua orang bisa mencetak uang emas dan perak.
walaupun harus ikut aturan sultan dan raja, ya kan? Nah ini nggak boleh, yang boleh hanya perusahaan yang dikasih monopoli. Yang ngasih monopoli siapa? Hah? Yang ngasih hak mereka nyetak duit? Pemerintah. Aneh kan? Pemerintah dibentuk, tapi dia tidak boleh mencetak uang. Lalu dia memberi hak monopoli kepada pihak yang membentuknya, yaitu para bankir. Nah, coba sekarang kita lihat, teliti ya. Jadi ini datangnya dari mana? Dari bank sentral. Kapan bank sentral nyetak uang? Hah? Ini kok bisa sampai ke kita ini? Ya kan? Coba kita urut dulu. Kapan dia nyetak duit ini? Ya? Bank perlu uang nggak? Pada dirinya sendiri. Buat apa? Ya, bank nyetak duit 10 triliun gitu, terus buat apa? Jadi dia nggak butuh duit. Jadi kapan dia nyetak duit ini? Ya? Agak keras dikit. Hah? Ketika ada yang ngutang. Yang ngutang siapa dalam hal ini? Nah, kan pemerintah suruh kerja, suruh bikin jembatan, suruh bikin sekolah, suruh bikin terminal, suruh bikin pelabuhan, tapi nggak boleh nyetak duit. Dia harus hutang pada bank. Nah, jadi misalnya pemerintah lalu buat apa yang namanya APBN, ya kan? Nah, itu pilar keduanya. Jadi pilar pertama adalah pasokan uang yang dikendalikan dengan bunga. Kan ketika pemerintah hutang 10 triliun misalnya, atau 5.000 triliun, enggak 5.000 triliun, APBN kita hanya 2.000 triliun, katakanlah 200 triliun, dia nyetak 200 triliun, yaitu ketika pemerintah utang gitu. Nah, ketika bank mengutangkan pada pemerintah cuma-cuma, tidak dikasih apa? Bunga, katakanlah 5%. Ya, nah kalau yang dicetak 200 triliun ada bunganya 5%, berarti 1/20. 1/20 dari 200 triliun berapa? Ya? 200 dibagi 20. 200 bagi 20 itu berapa? 10 triliun. Ada nggak uang 10 triliunnya? Nggak ada. Yang dicetak kan 200 triliun. Terus ketika diberikan dikasih bunga 10 triliun. Lalu gimana solusi 10 triliunnya? Ngutang lagi. Ya, ngutang lagi, dan ketika ngutang lagi dicetak dengan cara yang sama, diberikan lagi sebagai utang juga dengan bunga. Gitu. Jadi paham bahwa uang kertas yang ada di kantong kita ini adalah hutang. Dan hutang itu hutang berbunga. Betul nggak? Kan dari bank dihutang pemerintah, pemerintah buat gaji orang, buat bikin jembatan, buat diri, dan somehow itu sampai pada kita melalui peredaran di dalam masyarakat. Ya kan? Dan ini adalah hutang berbunga. Nah, jadi lihat, mereka bermainnya dengan dua pilar itu. Pilar satu adalah mengatur jumlah uang dengan bunga sekian, nanti kalau kelebihan bunganya dikurangi dan seterusnya. Yang kedua dengan ini kebijakan fiskal. Pemerintah yang menghabiskan uang. Lalu membayarnya dari mana? Gimana pemerintah membayar hutang kepada bank? Pajaki rakyatnya. Jadi dalam permainan ini ya, lihat, pemerintah disuruh ngutang, menghabis-habiskannya dan dikasih bunga, lalu memajaki rakyat untuk membayarnya. Gitu. Hebat gak tuh? Ya, hebat. Kalau kalian mau jadi orang kaya raya begitu caranya, hutangi orang. Makanya tadi John Adam bilang, hutangi orang dan dia bisa kita kendalikan. Kalau hari ini dibilang, oke, pemerintah tidak akan saya kasih hutang. Pak Harto waktu itu. Pak Harto, you berhenti atau tidak saya kasih hutang. Pak Harto terus atau hutangnya saya berhentikan. Ya kan? Akhirnya Pak Harto nyerah. Dia teken dan akhirnya harus berhenti juga. Gitu, ya. Nah, jadi lihat. Hari ini tidak ada satupun pemerintahan atau negara yang tidak berhutang. Semakin hebat negara itu, semakin besar utangnya. Amerika tuh yang paling coklat paling gede itu, yang disebut sebagai superpower hari ini.
adalah penghutang terbesar. Yang kedua Jepang, Cina ini sekarang tukang ngasih utang, tapi dirinya sendiri hutangnya luar biasa banyak, iya kan? Karena yang ngasih utang adalah bank, yang utang adalah pemerintahnya, gitu. Jerman, Perancis, semua. Lah kalau semua pemerintahan utangnya ke siapa? Ke bankir, ke Rothschild dan kawan-kawannya itu, gitu ya. Nah, jadi lihat. Jadi kehidupan kita hari ini sebagai satu sistem di seluruh dunia ini ya seperti ini. Ini yang oleh Rasul SAW disebut sebagai mulkan jabrian, ya kan? Ingat, Nabi mengatakan bahwa ini adalah zamanku, zaman kenabian, dan Allah akan angkat zaman kenabian itu dan akan diganti dengan zaman Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin nggak akan lama, kata Nabi, 30-40 tahun. Dan betul, pada sesudah Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat masa itu, diganti dengan yang Rasulullah SAW bilang sebagai mulkiyah, yaitu di tangan para raja dan sultan. Nah, yang saya secara singkat sampaikan itu, jadi sebelum ada sistem yang berlaku hari ini, ada zaman mulkiyah. Nah, kata Nabi, zaman mulkiyah ini juga akan dicabut oleh Allah SWT, dan dia akan digantikan dengan satu zaman yang penuh dengan kesombongan, dengan kezoliman dan penindasan. Nah, ini yang namanya mulkan jabrian, mulkan jabariyah. Nah, apa yang saya sebut sejak terjadinya revolusi Prancis yang menghentikan monarki di Eropa, dan Tanzimat di Daulah Utsmani yang menghentikan sultania, itulah dimulainya awal mulkan jabrian. Dan mulkan jabrian itu tidak lain adalah sistem riba ini, di mana kita dikendalikan melalui satu mesin riba yang disebut sebagai negara. Dan kunci paling pokok di situ apa? Tadi yang paling berperan besar dalam menciptakan dan mengatur sistem ini siapa? Para bankir, ya kan? Nah, lihat, jadi kita dikendalikan dalam wilayah yang kemudian disebut sebagai negara nasional. Tadi Indonesia, Malaysia, Turki, Syria, Mesir. Dulu kan tidak ada negara nasional, betul nggak? Daulah Utsmani itu membentang dari Eropa Timur, Albania, Bosnia, terus sampai ke Asia dan seterusnya. Itu satu daulah, tidak ada yang namanya negara. Jadi Islam tidak mengenal negara. Negara itu diciptakan oleh bankir sesudah revolusi Prancis yang tadi itu. Nah, dengan dua model negara, uang dan fiskal, utang, ya. Nah, jadi yang merah ini itulah wilayah nasional, di mana semua harus bersistem demokrasi. 5 tahun sekali harus ganti. Kalau ada boneka yang aing-aing ganti, ya kan? Nah, jadi presiden, perdana menteri itu boneka dari India. Nah, boleh dipandang, tidak boleh dipegang. Nah, kalau ini enggak dipandang-pandang dan dipegang-pegang, macam-macam out dia, gitu, ya. Nah, tugasnya tadi 3 itu, ngambil hutang, menghabis-habiskan hutang, dan memajaki rakyat. Nah, yang kuning inilah oligarki bankir internasional yang tidak tersentuh. Mereka tidak dipilih lewat pemilu, mereka tidak diganti-ganti turun-temurun, gitu. Nah, mereka itulah yang membuat berbagai aturan di papan catur itu, harus begini, harus begitu. Kalau macam-macam lu nggak gua utangin, mati lu. Nah, gitu, ya. Nah, jadi kita ini waktu Indonesia merdeka, dan bukan hanya Indonesia, semua negara ketika dimerdekakan, kecuali yang belakangan, ya, negara-negara baru sesudah sistem mulkan jabrian ini, begitu merdeka langsung harus hutang. Tapi negara-negara yang merdeka sebelum yang terakhir ini, Amerika misalnya, bahkan Indonesia, waktu dimerdekakan nggak punya hutang, ya. Tapi begitu sudah merdeka, kemudian sudah mulai dengan model yang sama, yaitu bikin bank sentral namanya BNI 46, lalu mencetak uang namanya rupiah, uang Republik Indonesia namanya, tapi sebutannya rupiah. Nah, itu ditolak oleh bankir internasional pada dasarnya, ya kan? Enak aja merdeka bikin bank sendiri, nggak saya terima. Nah, kita ingat kemudian ada serangan ke Nil segala macam, dan kemudian dipaksa berunding
tahun 49, yaitu melalui yang disebut sebagai konferensi meja bundar. Nah, disitulah beberapa persyaratan ditetapkan. Yang paling pokok antaranya itu bahwa kami ini Hindia Belanda masih punya utang nih sama bank. Karena itu kalau mau saya akui kemerdekaannya, hutang saya harus diambil dong, tetap dibayar. Nah, waktu itu hutangnya sekitar 3,8 miliar atau 2,8 miliar dolar lah. Ya mau nggak mau setuju, ya kan. Nah, lalu supaya hutang ini bisa diambil alih, bank-banknya harus diambil juga. Jadi BNI 46 harus dihentikan sebagai bank sentral, diganti dengan De Geve's Bank, bank Belanda. Nah, itulah yang kemudian 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, tahun 52 diubah menjadi Bank Indonesia. Lalu uang Republik Indonesia dihentikan, diganti dengan rupiah Bank Indonesia gitu. Lalu berjalan seperti aturan main yang mereka buat, yaitu bahwa setiap tahun kamu harus bikin anggaran dan hutang sama saya, ya. Dan ingat tadi, setiap ada yang berhutang, apa yang dilakukan oleh bank? Mencetak duit, ya. Jadi duit itu dicetak atas dasar hutang, gitu. Nah, lihat, saya ingin lebih dalam lagi. Jadi dari mana mereka dulu kemudian membuat sistem cetak uang kertas ini? Nah, ingat tadi ya, selama masa belum ada negara, belum ada bank, yang ada adalah pemerintahan, ya. Jadi definisi Islam itu adalah pemerintahan tanpa negara. Bukan hanya Islam, monarki juga begitu, pemerintahan tanpa negara. Nah, ketika ada pemerintahan tanpa negara, uang yang paling universal dipilih itu adalah emas dan perak, ya kan? Apakah namanya gulden, namanya dukat, namanya dolar, namanya florin, atau rupiah, bahkan semua itu emas atau perak. Lalu para bankir ini, mereka belum jadi bankir, jadi pandai bilang bawa emas itu berat, nanti hilang resiko, titipkan pada saya. Nah, titipkan emas itu mereka mengeluarkan kwitansi. Nah, kwitansi ini adalah janji hutang, ya. Dimana kalau dalam Islam janji hutang ini boleh sebagai bukti titipan, tapi tidak boleh dipakai sebagai alat tukar untuk membeli sesuatu. Karena kalau membeli dengan ini namanya tidak tunai, ya. Ini disebut sebagai dain kalau dalam bahasa fikihnya. Ini adalah ain. Nah, jadi kalau mau jual beli ini dikembalikan, ainnya diambil gitu. Nah, dan dalam semua kwitansi itu tertulis di situ. Misalnya ini $10 in gold coin, payable to the bearer on demand. Artinya $10 kertas ini adalah kwitansi janji hutang sebesar 10 koin. Kalau yang punyanya minta harus diberikan. Nih kwitansinya, saya mau ambil emas saya. Kayak kita punya kartu titipan itu, ya. Kartu titipannya dikembalikan, hartanya kita ambil. Nah, akhirnya mereka bisa meyakinkan, udahlah pakai saja itu kartu titipan itu sebagai alat bayar, toh duitnya ada di saya, ya kan. Maka ada merah, kuning, biru tergantung siapa yang dititipi. Sampai kemudian mereka bilang, wah ini repot kalau terlalu banyak kartu titipan ini, harus ada satu aja yang dimonopoli. Nah, salah satu bilang, beri saya monopoli kepada pemerintah, raja atau sultan, ya kan. Kalau ada orang lain tadi, bisa nggak kita nyetak ini? Bisa, tinggal sablon. Karena bukan kamu yang saya kasih hak monopolinya ada pada saya, kamu memasukkan duit namanya, ya kan. Nah, aturan itu dibikin begitu. Nah, inilah awal pertama kali munculnya yang namanya bank sentral tadi itu. Nah, lalu bank sentral kan sudah monopoli, dia bisa berbuat apa saja. Nah, ketika Amerika terjadi krismon, ini peristiwa yang terjadi pada tahun 1929, mengalami krisis besar, mereka bilang ke pemerintah, kita harus diselamatkan, gitu. Caranya adalah emas rakyat Amerika harus diserahkan, koin-koin emas dikumpulkan, dibeli, memang dibeli dengan harga $20, lalu dilebur. Nah, lihat kemudian setahun kemudian, jadi tahun 33 dilakukan itu, tahun 34 keluar uang yang baru. Di situ masih ada tulisannya, will pay to the bearer on demand $10, akan membayarkan kepada siapapun yang memintanya sebesar $10. Apa yang dibuang dari yang sebelumnya? Gold coin. Jadi tidak ada lagi koin emas.
Jadi mereka bilang jangan khawatir, kalau saya nyetak duit kertas ini saya masih backup dengan emas. Tapi emasnya sekarang mereka lebur menjadi batangan. Jadi lihat, emas yang tadinya berupa koin milik rakyat yang hanya dititipkan, sekarang emas itu milik bank berupa batangan. Dan kalau rakyat Amerika atau kita semua hari ini kalau ingin punya emas bisa, tapi dengan cara beli. Dan pada waktu itu harganya dinaikkan dari $20 ke $35 per ons. Dengan kata lain, begitu keluar uang baru, nilainya merosot 40%, ya kan? Tadinya 20 dapat 1 ons, sekarang harus dibayar 35 gitu. Nah, semua negara kemudian mengikuti model itu. Setiap ada uang yang diterbitkan, dia bilang bahwa itu ada emasnya atau peraknya. Nah, jadi lihat, uang Republik Indonesia yang tadi masih diterbitkan oleh BNI 46 juga disebutkan dalam undang-undang tahun 46 bahwa setiap 10 rupiah itu sama dengan 5 gram emas. Jadi 1 gram emas harganya berapa? 2 rupiah. Nah, jadi kalau punya uang 100.000 ini dibagi 2 dapat berapa gram? 50.000 gram, 50 kilo, ya kan? Nah, padahal uang ini apa tadi? Status uang ini apa? Hutang, ya kan? Nah, kalau gitu sekarang kita kembalikan. Nih, kartu titipan 100.000, mana 50 kilo emasnya? Dia kembalikan nggak emasnya? Tidak. Mereka sekarang bilang duit itu ya kertas itu. Dan sekarang malah nggak ada kertas lagi, makin dikit. Duit itu ya pulsa ini, pulsa elektrik. Cuma dikasih nama rupiah, dolar, yen, ya kan? Nah, jadi ini adalah pengkhianatan gitu. Dan ini lewati sajalah. Akibat dari pengkhianatan ini, kita tidak lagi hidup di atas harta yang real, tapi kita hidup di bawah ilmu sihir, ya kan? Coba itu gambar Patimura nolnya 3, kemudian gambarnya diganti, tambah nolnya 2 jadi 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya kan? Terus orang Amerika bilang saya juga punya kertas, gambarnya kayak siapa itu ya, Basio atau siapa itu, ya, atau Edi Gombloh almarhum, ya kan? Dia bilang tapi kertas saya, pulsa elektrik saya 14.000 kali lipat dari kertas saudara. Betul gak? Gitu. Jadi kalau kita ke Amerika bawa uang ini 100.000 rupiah, beli Coca-Cola 1 botol, dikasih nggak? Nggak dikasih. Tapi orang Amerika datang ke sini, $100.000, $100.000 itu artinya 100.000 kali 14.000. Jadi berapa tuh? Nol, kita aja udah liar ngitungnya. Nolnya 5 tambah 3, 8. Nolnya 8. 1,4 miliar, ya, 1,4 miliar beliin Coca-Cola. Seluruh warung Jogja habis, ya kan? Gitu. Jadi lihat, hanya dengan berubah nama dan aturan permainan yang tadi itu, mereka bisa bilang saya 14.000 kali lipat lebih kaya dari saudara. Dan kalau kita ke Amerika 14.000 kali lebih miskin. Nah, inilah kezoliman dari ilmu sihir ini. Terus kalau sampean punya Hello Kitty itu, Hello Kitty, wah, itu udah bagus banget gitu. Boleh buat beli kacang goreng aja. Nggak boleh gitu ya. Nah, jadi itu adalah ilmu sihir. Nah, padahal coba kalau kita lihat ya. Ini saya punya uang, aduh di mana nih? Uang namanya piso. Uang dari Meksiko. Aduh, gak susah, ini aja deh. Ini aja deh. Nih. Ini uang 5.000 2 nih. Kalau ditukarkan gini, orang mau nggak ditukar? Mau. Sekarang saya ganti ini sama ini. Mau nggak? Kenapa nggak mau? Wong sama-sama selembar. Nilainya beda. Bener ada nilainya. Berapa ini nilainya? 100.000. 100.000 itu apa? Saya sebelah 2 begini. Jadi berapa? Hah? Mau nggak ditukar? Nggak mau juga, katanya nilainya udah nggak ada, ya kan? Oke. Sekarang saya tambah 1 lagi, 2, 3 deh, 3. Mau? Hah?
Nggak mau. 4, 5, 6. Ini abu-abu semua nih. 7, 8, 9, 10 lembar. Mau nggak? Nggak mau. Nah coba tuh kalau ada anak-anak kecil 4 tahun tuh yang belum ada dosa itu. Ini kira dosanya banyak semua nih. Anak kecil 4 tahun yang belum berdosa, 10 lembar sama 1 lembar, milih yang mana kalau ditukar? Nah, jadi yang waras siapa? Iya kan? Ini adalah akibat ilmu sihir gitu. Nah ilmu sihir itu membuat sesuatu yang tidak ada dikiranya ada. Sesuatu yang nggak ada nilai, kita percaya dia mempunyai nilai gitu ya. Dan akibatnya tadi kezoliman yang luar biasa. Jadi kalau orang Amerika pengen beli kayu di Indonesia, dia tinggal tanya, berapakah harga kayu kalian? $100.000. Ya tinggal ngetik kan, $100.000 di HP-nya, ting dikirim. Kita tebang kayu. Dia perlu kayu lebih banyak, tanya lagi, berapa? $200.000. $200.000. Gitu. Nah, jadi kalau kita hutang ke bankir tadi itu, di mana uang ini datangnya dari situ, misalnya $5 miliar. Kan dia nggak bawa sekapal induk uang kertas $5 miliar kan? Apa yang diberikan ke kita? Pulsa elektrik, cuma dikasih nama $5 miliar. Ting gitu ke bank sentral kita, kemudian dibagi-bagi ke departemen A, B, C buat gaji, buat bikin jembatan dan seterusnya. Nah, waktu kita mau bayar, bisa kita bilang, oke, hari ini saya mau bayar $5 miliar, ting. Bisa begitu? Nggak bisa. Mereka bilang, yuk mesti bayar pakai dolar. Bukan sekedar nama dolar. Dan dari mana kita dapatkan dolarnya? Nah itu jual kayu, jual emas, jual boksit. Kita harus punya devisa namanya. Devisa itu diperoleh dengan cara kita menjual barang, ekspor, gitu. Ya. Jadi kita hutang dikasih angin, nyicilnya dengan majaki kalian itu, ya kan? Gitu. Jadi fungsi dari warga negara dalam permainan ini hanya satu, yaitu terbongkok-bongkok, terseok-seok, bayar pajak, ya kan? Sehingga tidak ada sisi kehidupan yang tidak dipajaki, gitu. Oke, nah itu kezalimannya. Nah, dan kezaliman itu kemudian menjadi berlipat ganda dengan perbankan ini, ya. Coba lihat. Jadi saya akan tunjukkan bahwa tadi yang dihutangkan itu hanyalah angin, awang-awang nih, ya. Coba lihat. Kalau kita punya uang 100.000 dipinjam, uang saya dipinjam, nah, masih ada nggak uang saya? Nggak, yang saya pegang nggak ada, habis kan? Karena dipinjam uang saya habis. Nah, kalau bank, kalau ada orang pinjam kepada bank, uangnya bukan habis seperti kita, tapi beranak pinak. Nah, ini sihir kesekian kalinya. Nah, coba lihat ya. Karena bank itu boleh punya modal hanya 8%. Karena tadi dia kan asal muasalnya tadi saya belum jelaskan, dia dititipi 1 koin. Lalu dia mengeluarkan kwitansi, ya kan? Nah, lalu kalau ada orang datang mau hutang sama dia bilang, "Oke, saya punya uang 1, tapi saya keluarkan lagi 1 kwitansi." Ini dihutangkan, kan ini laku. Ada orang datang lagi, mau punya utang lagi, bikin kwitansi. Dia tahu bahwa dari 1 koin dia bisa membuat 13 kwitansi. Gitu. Nah, disitulah kemudian dilegalisir bahwa bank boleh punya modal hanya 1/8, yaitu dari 13%, 12,5%, 12,5 atau 1/13 jadi 8%. Nah, sedangkan neraca itu kan 100. Jadi bank hanya boleh punya 8 nih, ya. Sedangkan neraca keuangan itu 100. Ini kalau yang belajar akuntansi paham. Berarti dia punya gap 92%. Nah, ini yang dia isi dengan cara memberikan hutang. Tadi itu ada orang datang kasih hutang. Sedangkan ini cuma nulis secari kertas kan. Nah, sekarang kertas pun bahkan tidak. Nah, lihat nih. Ada Pak Abdullah nih, dari belakang nggak kelihatan pasti ya. Karena terlalu gelap. A punya uang 100 miliar. Hari ini semua uang kita taruh di mana? Di bank. Nah, lalu banknya dengan ramah, "Assalamualaikum." Nah, ya kan? "Assalamualaikum. Gimana? Nah. Jadi Bapak punya uang 100 miliar. Silakan ya Pak.
dikasih secari kertas, namanya sertifikat deposito atau buku tabungan, ya kan? Kan semua punya nih buku tabungan, berarti ada duitnya kan? Nah contohnya ini 100 miliar. Nah jadi detik itu si bank mencatat di bukunya bahwa hari itu dia punya uang 100 miliar. Nah sampai detik ini aja, jadi uangnya ada berapa sekarang? Ya? Uangnya ada berapa? Pak Abdullah nitip 100 miliar, terus banknya hari itu punya 100 miliar. Jadi berapa? 200 kan? Nah, ajaib gak tuh? Di mana ajaibnya? Uangnya ada berapa yang sebenarnya? 100. Tapi sekarang jadi berapa? 200. Lalu ada orang nih, saya mau beli mobil nggak punya duit, kredit, ya kan? Nah, katakanlah ini semuanya dipinjamkan kecuali ditahan 10% tadi buat cadangan. Jadi yang dipinjamkan adalah 90 miliar. Nah, begitu bank ngasih hutang ke orang, yang dicatat di bukunya apa? Dia punya namanya apa? Piutang 90 miliar. Jadi duitnya nambah apa berkurang? Nambah. Ajaib gak? Ajaib, wong duitnya dihutangkan orang kok nambah. Kita kalau ngutangin orang duit kita habis, ya kan? Ada lagi orang datang, saya mau pinjem duit dong, mau beli rumah. Oke, pinjami lagi 90 lagi. Banknya nyatat lagi, tambah apa di situ? Piutangnya tambah lagi 90 dan kasih bunga. Nah lihat, ini sihir di atas sihir kan? Dia ngasih hutang berdasarkan angin yang dia catatkan bahwa dia kemudian nambah uangnya, dan yang ngutangin kasih beban bunga. Betul nggak? Dia ngutangkan dari angin yang tidak ada apa-apanya, terus ditambah bunga. Nah kita membayarnya pakai angin atau pakai apa? Kita membayarnya harus pakai ayam kita, tenaga kita, kambing kita, seluruh sawah ladang kita, betul nggak? Tuh, babi ngepet nggak nih? Babi ngepet, tuyul gitu. Nah, nanti orang datang lagi sampai 20 kali dia bisa lakukan itu. Wah, ngepetnya ngepet sudah 20 kali. Jadi lihat, semua uang yang tercipta dari proses ini adalah 200 miliar yang pertama tadi itu, ya kan, yang sudah ada sihir di situ, ditambah 20 kali piutang yang dicatatnya 90, ditambah bunga yang dibebankannya 2,18 miliar atau 2,2 triliun. Padahal duitnya berapa tadi aslinya? 100 miliar. Jadi yang 2 triliun dari mana, ngepet? Gitu. Iya kan? Gitu. Jadi jangan pernah kerja di bank karena kalian jadi babi ngepet. Nah, yang perlu kita pahami adalah apa akibatnya. Kalau uang itu 100 miliar dingepetin jadi 2 triliun. Coba, kalau ini ada satu dompet, ini ada uang 100 ribu, ya. Harga dompet ini berapa? Harga dompetnya berapa? Kalau sini 100 ribu, ini dompet, ya kan, 100 ribu. Ini terus digandakan nih oleh Kiai, siapa tuh? Kiai Bangkir itu, gitu. Kiai ngepet ini 20 kali, jadi 2 juta. Nah, ini jadi 2 juta ini. Jadi berapa sekarang harga dompetnya? 2 juta. Mereka bilang itu inflasi. Nah, inflasi itu bohong. Karena nilai barang itu nggak pernah berubah. Dari zaman Nabi Adam sejak diciptakan benda-benda itu sampai nanti kiamat nggak akan berubah. 1 dinar emas ini, 44 gram emas ini dari zaman Rasulullah SAW kalau dibelikan kambing dapat 1 sampai 2 ekor. Hari ini kalau dibelikan kambing 1 dapat sampai 2 ekor. Yang peraknya dirham kalau dibelikan ayam dapat 1 sampai 2 ekor. Hari ini dirham dibelikan 1 sampai 2 ekor. Jadi tidak ada yang namanya inflasi. Yang ada adalah ngepet-ngepet tadi itu. Akhirnya uangnya merosot terus, ya kan? Gitu. Nah, lihat. Nabi SAW mengatakan akan datang satu zaman di mana semua yang ada yang kamu punya nggak ada manfaatnya kecuali dinar emas dan dirham perak, kecuali emas dan perak. Lihat, ya, dalam 100 tahun terakhir sejak saya cerita tadi itu sistem riba ini dibentuk, dolar itu sudah turun sebanyak 97 sampai 99% nih. Dolar, euro, Deutsche Mark
yen, pound sterling. Gitu. Jadi yang disebut sebagai uang-uang yang sangat kuat itu sebenarnya tinggal 3%, tinggal 1%. Tadi dulu $20 dapat 1 on emas. Sekarang kalau beli emas 1 on harus $1.420. Rupiah, apalagi. Dulu $1 itu 3,8 rupiah, nggak sampai 4 rupiah waktu pertama kali dicetak. Sekarang berapa ribu? 14.000 rupiah. Nah lihat, dari dolar ke rupiah saja, rupiah ke dolar sudah merosot 14.000 dibagi 4, 3.500 kali, betul nggak? 3.500 kali lebih rendah daripada dolar. Nah dolar terhadap emas sudah lebih rendah dari 1.400 bagi 20, 700 kali. Jadi 700 kali 350, wah ngitungnya itu udah susah gitu. Ingat tadi 100.000 dapat 50 kilo emas. 50 kilo loh, bawanya aja nggak kuat sampean. 50 kilo emas. Hari ini dapat apa nih? Emas 1 gramnya nggak dapat, mesti 700.000 baru dapat 1 gram, ya kan? Nah itu yang disebutkan oleh Nabi bahwa akibat riba, Allah SWT menyatakan yamhaku wahu riba wa yurbi sodakotan. Aku hancurkan riba dan aku subur-suburkan sedekah. Hari ini kita menyubur-nyuburkan riba karena dipaksa oleh sistem. Ya, akibatnya adalah ini. Dikiranya makin gede uangnya makin kaya, padahal makin miskin. Dulu mbah-mbah kita tuh kalau bicara seketip, sebenggol, sesen. Nggak ngerti kan sebenggol, sesen, seketip? Gitu. Serupiah, seringgit. Nggak ada uang 1.000. Yang ada paling 600. Nah, semakin merosot nilai uang itu, muncullah uang ya semakin besar. Tahun 52, nah ini sudah menjadi Bank Indonesia, sudah bukan BNI 46. 5 rupiah, 1.000 rupiah, tahun 57 keluar 2.500, tahun 58 5.000 rupiah, terus 10.000 sampai nanti keluar 50.000 dan 100.000. Ini dua-dua uang udah nggak laku nih. Uang kok bisa kemarin laku sekarang nggak laku, ya kan? Ini kan sama nih, beda dikit nih gambar Soekarno Hatta, cuma nggak ada plastik merahnya itu dinyatakan tidak laku. Harta itu ya sepanjang zaman harus laku, ada nilainya gitu. Jadi ini adalah sihir, ya. Nah jadi akibatnya tadi kalau diukur dengan telur, dulu 100.000 dapat 50 kilo telur, sekarang dapat 4 kilo telur, 1 kilo 25.000. Telurnya sama nggak? Sama, nggak terus jadi telur kalkun atau telur banyak gitu, nggak, tetap telur ayam horen, apa tuh lehoren, isinya 16 butir sekilo. Duitnya juga sama, tidak lalu jadi gambar Syahrini atau Luna Maya gitu, ya kan? Gambarnya tetap Soekarno Hatta. Tapi dulu dapat 50 kilo, sekarang dapat 2 kilo, 4 kilo. Yang 46 kilo kemana? Nah itu yang mereka ambil. Kekayaan kita itu yang dirampok melalui apa yang mereka sebut sebagai inflasi, yang sebetulnya ada kemerosotan nilai uang. Nah jadi kita ini dihantam dari dua sisi. Satu sisi kita disuruh bekerja lebih keras, ya kan, karena nilai uangnya kan makin merosot. Dulu warung itu jam 5 sore itu udah pada tutup, betul nggak? Sekarang warung ini kayak tukang ronda, 24 jam, karena dia harus ngejar omset supaya cukup uangnya. Jadi kita dipaksa kerja keras, tapi lebih sedikit dapatnya. Nah di sisi yang lain tadi, karena ini semua basisnya adalah hutang berbunga, ada yang dipaksa untuk membayar, karena membayarnya nggak bisa pakai pulsa elektrik, membayarnya pakai seluruh tenaga kita yang diubah menjadi pajak, ya. Jadi pajak itu nggak bertepi. Sebelum gaji kita terima sudah dipotong dulu, betul nggak? Kecuali yang pada ngemplang pajak nih. Tapi kalau yang kita gaji kerja sama perusahaan langsung dipotong 20 atau 15%, namanya pajak penghasilan. Nah uang yang sudah dipotong kita bawa pulang, kita belanjakan sesuatu, dipajaki lagi. Beli apa saja dipajaki, namanya pajak pertambahan nilai. Beli mobil, ya kan, beli mobil dipajaki, sudah kita bayar lunas mau dibawa pulang,
nggak boleh, ya kan? Mesti kasih nama. Nah, nama dipajaki lagi setahun sekali dengan plat nomor itu STNK, ya kan? Sudah kita bayar setahun sekali, mau kita jalankan di starter nggak boleh. Isi bensinnya dipajaki, gitu, ya kan? Nah, mau ngelewatin jalan nih udah siap, mobilnya udah bayar pajak, nomornya udah bayar pajak, penggunaannya udah bayar pajak, bensinnya udah bayar pajak, mau di starter jalan boleh nggak? Nggak boleh. Jalannya pajaki dulu, bayar pajak jalan. Oh, udah bayar pajak jalan, mau jalan lagi masih nggak boleh. Ada lampunya, ada pajak penerangan, dan seterusnya. Jadi pajak. Nah, inilah selagi-lagi, inilah yang disebut mulkan jabrian, ya, satu kehidupan dalam sistem yang menindas. Nah, karena itu kita harus mulai meninggalkan sistem ini, karena Nabi juga menyatakan tadi bahwa sistem ini juga akan berakhir akibat kezalimannya. Perhatikan yang terjadi di Venezuela. Ada yang memperhatikan apa yang terjadi di Venezuela? Ya, 1 juta % gitu inflasinya. Jadi beli telur itu harganya 2,6 tisu satu gulung itu harganya 2,6 juta bolivar, uangnya Venezuela. Gitu. Nah, akhirnya sekarang orang banyak yang tidak lagi jual beli pakai kertas, melainkan barter. Gitu ya. Apa yang terjadi di Zimbabwe? Gitu. Dan sebenarnya kita juga mengalami, hanya tidak se ekstrim itu. Harga telur 2000 menjadi 25.000 apa bukan krisis? Betul nggak? Dari 2000 menjadi 7000, kita bilang waduh kita krismon. Nah, sekarang dari 7000 tahun Pak Harto habis jatuh, sekarang 20.000. Kan sama tuh, dari 2000 ke 7000, dari 7000 ke 20.000. Krismon gitu. Tapi kita karena pelan-pelan jadi kayak kodok. Tahu kodok? Bukan cebong. Kodok ya. Nah, kodok itu spesial. Dia kalau direbus, dia nggak merasa bahwa dia direbus. Jadi makin hangat, makin mendidih, baru begitu mendidih mati dia. Gitu. Nah, itu kodok itu begitu. Nah, kita semua jadi kodok rebus hari ini. Pelan-pelan dipajekin, ditindas. Ini nggak merasa kita ditindas. Kita pikir hidup memang harus begini, hidup ini harus menderita. Gitu. Ya kan? Karena kita dibuat begitu. Nah, karena itu kita harus hentikan kezaliman ini dengan cara yang membalik apa yang mereka lakukan. Jadi kita harus mulai beralih, kertas-kertas ini kita ganti dengan emas dan perak. Coba tadi ya, waktu Pak Harto belum jatuh, ini sekedar untuk memberikan satu batasan waktu, naik haji itu ongkosnya 7 juta. Harga dinar waktu itu 90.000, katakanlah 100.000 lah, 90.000. Jadi kalau naik haji pakai rupiah perlu 7 juta rupiah. Kalau naik haji pakai dinar perlu 71 dinar, ya kan? Nah, hari ini kalau mau naik haji pakai rupiah perlu kira-kira 36 juta rupiah. Betul nggak? Jadi kalau punya duit 7 juta sampai Singapura, pulang kamu. Bawa duit 7 juta mau naik haji, ya kan? Nah, cuma di Singapura ngopi-ngopi pulang. Bilangnya ya saya sudah haji Singapura. Nah, gitu. Nah, kalau pakai dinar hari ini dengan 14 dinar sudah bisa naik haji. Nggak sampai 13 dinar, 1 dinar 3 juta kurang sedikit. 36 bagi 3 12 kan, katakan 13 dinar. Nah, jadi sebutlah 14 dinar. 70 bagi 14 dapat 5 kan? Nah, jadi kalau sampean punyanya dinar, bukan disuruh pulang sampai Singapura. Dulu naik haji 1 orang, sekarang bisa naik naik haji 5 orang. Nah, pilih emas atau pilih kertas? Ya kan? Nah, itulah yang kita harus lakukan, adalah mengubah kertas-kertas sihir ini menjadi emas. Dan terbukti di zaman Rasulullah SAW, 1 ayam 1 dirham. Hari ini 1 dirham dapat 1 ayam. Kambing 1 sampai 2 ekor. Nah, pada waktu itu juga ada sahabat beli rumah 200 sampai 250 dinar.
Kalau hari ini 750 juta, bisa beli rumah nggak? Bisa, rumah yang standar lah, tipe berapa tuh? Tipe 50 gitu kali ya. Nah, jadi itulah yang harus kita lakukan. Nah, penggunaannya terutama yang pertama adalah untuk membayar zakat. Karena zakat itu kewajiban terhadap harta. Maka harus dibayar hanya dengan harta. Ini harta bukan nih? Hi. Ya kan? Ini bukan harta, ini simbol harta. Ini hasil babi ngepet tadi tuh. Gitu. Nah, harta yang sebenarnya adalah emas dan perak dan kayu dan gandum dan beras. Nah, itu harta. Kita disihir dulu, kakek-kakek kita punya nggak ini kertas-kertas nggak ada guno ini? Nggak punya. Tapi sawahnya 10 hektar, kebun sawit 20 hektar, kerbau 50 ekor. Kaya apa miskin dia? Kaya. Tapi para bankir bilang mereka miskin, petani-petani ini miskin. Harus dientaskan, dibasmi orang miskin jadi orang kaya. Nah, orang kaya ini nih anak Jogja, anak Wonogiri, gajinya 12 juta, 15 juta. Ininya banyak nih. Betul nggak? Tapi rumah utang, mobil utang, kulkas utang, HP utang, bayar kuliah utang, nanti nikah kawin utang. Gitu. Jadi mana yang kaya? Yang nggak pegang ini atau yang pegang ini? Ya kan? Jadi lihat permainan mereka. Anda dibikin seolah-olah punya sesuatu. Nah, ini lagi-lagi sihir. Sihir itu Anda melihat sesuatu sebagai sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada. Ya, seperti Raja Fir'aun. Bagaimana dia mengendalikan rakyatnya adalah dengan sihir. Dia lemparkan tali, terlihat sebagai ular. Nah, sama ini, kita dikasih kertas terlihat sebagai emas gitu, dan emas dilihat sebagai kertas. Buktinya ditimbun-timbun. Hari ini dibeli, ditimbun, besok dijual lagi jadi kertas lagi, ya kan? Gitu. Nah, jadi selain buat bayar zakat, buat yang sunah-sunah, terutama mahar, ya. Ini sering saya jadikan contoh. Kita nyebutnya aja mas kawin kan? Nggak ada yang sebut mekena kawin. Nah, jadi mahar itu emas, jangan mekena ya. Mbak-mbak nih kalau kasih mekena beli sendiri bisa gitu. Emak gua masih mampu kalau cuma beli mekena gitu kan. Kasih mahar emas atau perak gitu. Nah, dan untuk jual beli. Nah, alhamdulillah ini ada kemajuan nih. 4 bulan lalu saya datang sini nggak ada pasar. Hari ini ada pasar muamalah di mana di situ jual beli dengan kemerdekaan. Kita merdeka untuk memilih alat tukar yang kita mau, ya. Dan ketika kemerdekaan itu, hampir seluruh manusia di dunia ini selama ribuan tahun memilih emas dan perak. Jadi emas adalah mata uangnya orang-orang merdeka, kertas adalah uangnya, sorry to say, para budak, ya kan? Betul nggak? Jadi kita hari ini tidak bisa bekerja mencari nafkah untuk diri kita sendiri, untuk anak istri kita, nggak bisa. Harta yang kita bawa pulang dari kerja keras kita itu mungkin tinggal 40% atau 50%. Yang 50% kemana? Doro tuan itu. Betul nggak? Wong belum dibawa pulang aja udah dipotong 15%. Beli apa saja, transaksi apa saja dipotong. Gitu ya. Nah, saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Ini sekedar gambar koin-koin yang hari ini telah beredar ya. Jadi kalau ingin selamat, ingin tidak ngepetin gitu, gunakanlah dinar emas dan dirham perak. Saya kira demikian, udah panjang banget ini, masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.